Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Solusi Kita. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas uji pemahaman halaman 10 Biologi kelas 11 semester 1. Langsung saja, mulai nomor 1. Ibu Nani bergolongan darah AB, sedangkan suaminya, Pak Andi, bergolongan darah O. Mereka memiliki 4 anak, tetapi tidak ada satupun yang bergolongan darah sama dengan ayah atau ibunya. Dasar teori sel yang terkait pada masalah ini adalah, dari pilihan ini, ABCD-nya, itu yang paling tepat itu jawabannya adalah yang A, yaitu sel merupakan unit hereditas yang dapat mewariskan sifat genetik pada keturunannya. Loh Kak, kenapa jawabannya yang A? Padahal kan di soal dinyatakan bahwa Ibu Nani golongannya A. AB, maaf, kalau Pak Andi kan O. Anaknya itu nggak sama loh Kak. Kenapa dikatakan mewariskan sifat genetik ini yang A? Karena perlu diketahui teman-teman, terdapat beberapa alasan, yaitu salah satunya karena ada proses biologis dalam tubuh. Jadi setiap orang tua biologis itu menyumbangkan satu dari dua gen ABO kepada anak mereka. Nah, dari alasan inilah terdapat kemungkinan bahwa anaknya itu memiliki golongan darah yang berbeda dengan kedua orang tuanya. Karena mewariskan sifat genetik dari kedua induknya ini. Anaknya ini merupakan penggabungan dari sifat genetiknya. Jadi golongan darahnya tidak sama. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Lanjut, nomor 2. Peneliti mengamati sel hewan dan sel tumbuhan yang hasilnya disajikan oleh gambar berikut. Dapat dipastikan bahwa alat yang dipergunakan untuk mengamati sel tersebut adalah, kalau kalian baca di depan, itu kalau untuk sekedar untuk mengamati sel hewan dan sel tumbuhan itu bisa menggunakan mikroskop cahaya. Tapi di sini kita perlu lebih jeli lagi. Di sini gambarnya itu diperlihatkan organel-organelnya secara lengkap sampai ke bagian-bagian yang rinci seperti ini. Ya kan, ada apa ini? Ada plastida, ada vakuola, dan lain sebagainya. Ini sangat detail, bahkan pada organel-organel yang kecil ukurannya. Jadi, jawaban yang benar itu adalah mikroskop elektron, karena kita ketahui bahwa mikroskop elektron ini dia bisa mengamati organel-organel sel yang bahkan ukurannya itu sangat kecil, dan dia itu lebih jelas lagi daripada mikroskop cahaya. Kalau mikroskop cahaya itu hanya bisa mengamati organel-organel sel yang ukurannya besar saja, yang terlihat lah ibaratnya. Kalau yang elektron ini ukurannya kecil, itu bisa terlihat. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Selanjutnya yaitu nomor 3. Perhatikan gambar sel prokaryotik berikut. Bagian sel dapat disisipi potongan DNA dari sel manusia untuk memproduksi hormon insulin buatan yang dipergunakan dalam pengobatan penyakit diabetes mellitus. Bagian sel tersebut ditunjukkan oleh nomor. Kita amati satu-satu. Yang nomor 1, ini adalah bagian sel, yaitu adalah dinding sel. Yang nomor 2, itu lapisan lendir. Nah, kenapa bisa lapisan lendir? Kalian bisa lihat di halaman 10 yang di contoh soalnya itu persis sama kayak nomor 2, yaitu adalah lapisan lendir. Lalu yang nomor 3 ini adalah nukleoid, dan yang nomor 5 ini adalah pili. Kalau yang nomor 4 ini apa Kak? Ini adalah plasmid. Nah, jawaban yang tepat adalah plasmid. Jadi plasmid itu merupakan bagian sel yang dapat disisipi potongan DNA dari sel manusia untuk memproduksi hormon insulin buatan. Nah, ini merupakan materi biologi kelas 10 ya, yang kurikulum merdeka. Selanjutnya adalah nomor 4. Perhatikan gambar-gambar sel yang diamati dengan mikroskop berikut. Kita bisa amati satu-satu. Gambar sel hewan yang akan terlihat saat diamati dengan menggunakan mikroskop cahaya perbesaran 100 kali ditunjukkan oleh nomor. Nah, kita ketahui bahwa antara mikroskop cahaya dan juga mikroskop elektron ini sangat berbeda ya. Kalau mikroskop cahaya itu hanya bisa perbesarannya tidak terlalu besar dibandingkan dengan mikroskop elektron. Mikroskop elektron ini kan dia bisa sampai melihat bagian organel yang paling kecil itu kan. Kayak detail banget gitu kan. Kalau yang mikroskop cahaya ini nggak sampai sedetail mikroskop elektron. Apalagi jika hanya menggunakan perbesaran 100 kali. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang D4. Jawabannya yang D4. Karena
Sudah mikroskop cahaya, perbesarannya cuma 100 kali. Nah, itu yang terlihat cuma ini nukleus ya. Intinya saja, yang besar saja. Oke, selanjutnya nomor 5. Perhatikan diagram persamaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik berikut. Bagian yang ditunjukkan oleh nomor 1, 2, dan 3 yang tepat adalah, jawaban yang tepat adalah yang E. Yang satu ini adalah nukleoid, 2 adalah ribosom, dan yang ketiga adalah badan Golgi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sel prokariotik itu inti selnya itu berupa nukleoid, ya kan? Berupa materi DNA yang bergerombol jadi satu di tengah-tengah, itu namanya nukleoid. Nah, antara sel prokariotik dan juga sel eukariotik ini sama-sama memiliki ribosom. Sedangkan sel eukariotik ini hanya memiliki bukan hanya memiliki ya, dia memiliki badan Golgi yang tidak dimiliki oleh sel prokariotik gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Baik, sekian pembahasan kita. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye-bye.